Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan yang mulia ini di waktu duha kita sama-sama memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memberikan kita kebutuhan, segala kebutuhan kita dijamin olehnya, rezeki kita, maut kita, dan yang lainnya. Tanpa campur tangannya kita tidak ada daya. Salam dan salawat kita hadiahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut beliau dari awal Islam turun dari beliau sampai nanti di akhir zaman. Dan semoga kita dikumpulkan kembali di hari kiamat kelak termasuk umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang sama-sama Allah muliakan, saya akan sedikit memberikan sebuah ilmu yang mana diri pribadi sedikit ya, baru sedikit mendapatkan ilmu, tetapi ada sedikitnya pemahaman bisa memberikan sebuah pengalaman dan ilmu. Pembahasan pada kali ini ialah keutamaan sholat. Telah kita ketahui, sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena kan sholat adalah rukun Islam, ya, rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya surah Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Kemudian dalam surah Al-Bainah yang sama-sama kita sudah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah itulah agama yang lurus. Baik, tadi firman Allah yang telah saya bacakan berupa kewajiban kita sebagai muslim mendirikan salat. Kemudian saya akan bacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah
menunaikan semua itu, maka darah dan harta mereka telah terpelihara dariku, kecuali apa yang harus dikeluarkan berdasarkan ketentuan Islam, dan kelak hisabnya terserah Allah. Kemudian dalam hadis lain, masih di kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari sahabat Mu'az radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk berdakwah ke Yaman. Beliau berpesan, sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan suatu kaum dari golongan ahlul kitab. Ajaklah mereka untuk berikrar bahwa tiada ilah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mau melakukan itu, tahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari. Insyaallah ya. Itu merupakan sebuah dalil-dalil yang telah saya bacakan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat semua yang sama-sama dirahmati Allah, kita masuk ke keutamaan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat ini. Beliau SAW memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam. Baik, berikut saya akan menjelaskan beberapa keistimewaan sholat tersebut. 1. Sholat ya, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ketiga, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Keempat, sholat bisa menggugurkan dosa. Kelima, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Kemudian keenam, Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa kesalahan dengan sebab sholat. 7. Sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga dengan menemani Nabi SAW. 8. Perjalanan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Kemudian yang ke-9, dianggap bertemu di surga Allah. 10. Dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa yang telah sholat satu ke sholat berikutnya. 11. Sholat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Dan yang ke-12, sholat, para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholat masih menahannya. Kemudian yang ke-13, menunggu waktu sholat adalah ribat, berjaga-jaga di jalan Allah. Kemudian yang ke-14, orang yang keluar rumah untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Yang ke-15, jika tertinggal sholat padahal biasanya tidak tertinggal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut dalam sholat berjamaah tersebut. Yang ke-16, jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk melaksanakan sholat, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya dicatat pahala. Demikian keutamaan sholat ya, yang telah saya sampaikan pada rekan-rekan sahabat. Semoga
keutamaan yang tadi sampaikan itu bisa memberikan semangat kita untuk lebih ya beribadah kepada Allah dengan sholat. Kemudian dalam kondisi seperti ini ya, kita sholat hanya di rumah ya, dikarenakan pemerintah dan MUI menganjurkan kita untuk sholat berjamaah 5 waktu serta sholat tarawih dan sholat Idul Fitri di rumah ya. Semoga pahala tidak akan terkurangi seperti halnya kita sholat berjamaah di masjid. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini, Covid Corona ini, Allah angkat segera mungkin, dan Allah jaga kita semua dari penyakit ini. Dan pesan terakhir, tetaplah di rumah, jaga kebersihan, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang tinggi, yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang baiknya itu datangnya dari Allah, yang salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya Firdaus, surga Firdaus, bersama para malaikat, bersama para nabi dan orang-orang saleh, tanpa azab dan tanpa hisab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.